Halo semua, selamat datang di video gue. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang MBG, makan bergizi gratis tapi pakai AI. Nah, di video kali ini gue akan ngejelasin tentang gimana sih caranya kita bisa ngegenerate gambar pakai AI yang menunjukkan bahwa anak-anak sekolah tuh lagi makan makanan bergizi gratis ini. Tapi nggak cuma ada di Indonesia doang ya, tapi gue akan juga ngegenerate gambar di berbagai negara gitu, supaya kita punya simulasi sebenarnya MBG itu kalau di negara-negara lain tuh seperti apa gitu ya. Oke, so daripada banyak cincong, yuk kita langsung masuk aja ke dalam materi ya. Oke, ini masuk ke dalam salah satu kursus gua yang namanya adalah kreasi AI, di mana kreasi AI ini gua buat kursusnya spesifik untuk kita supaya kita bisa utilizing AI dengan lebih bagus. Di sini ada 300 plus art style atau gaya seni, ada 3.600 contoh gambar, ada 7.500 prompt yang kita bisa pakai untuk kebutuhan apapun. Di sini lengkap banget gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, linknya ada di deskripsi di bawah gitu ya. Oke, so itu aja sedikit promosi tentang kreasi AI untuk kursus gua. Kita langsung aja masuk ke dalam materinya ya. Jadi MBG, makan bergizi gratis. Di sini penjelasannya, makan bergizi gratis atau MBG adalah program pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada 6 Januari 2025. Bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok rentan seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukung tujuan Indonesia Emas 2045, karena kan di Indonesia kan banyak banget tuh anak-anak stunting ya, atau kekurangan gizi segala macam gitu. Nah, harapannya adalah dengan program MBG ini itu bisa meningkatkan jumlah gizi anak-anak yang ada di Indonesia, sehingga anak-anak Indonesia nggak kena lagi stunting gitu kan. Orang udah pada ngomongin AI, kita aja di Indonesia masih kena stunting, gimana gitu kan. Jadi gitu. Nah, itu sih MBG. Nah, di sini ada tujuan programnya MBG. Yang pertama adalah peningkatan gizi masyarakat, memberikan akses makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil gitu. Yang kedua adalah pengurangan stunting, dan gue bahas kan stunting. Yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Yang keempat adalah penciptaan lapangan kerja yang lebih besar gitu dengan kita bikin program MBG ini. Habis itu berikutnya adalah capaian dan tantangannya. Yang kemarin lagi rame banget adalah banyak banget anak-anak atau siswa sekolah yang kemudian keracunan gara-gara MBG gitu kan. Nah, itu sih. Jadi memang tantangannya adalah menjalankan program semasif MBG di seluruh Indonesia secara serentak itu gak gampang gitu kan. Banyak juga akhirnya ketika salah strategi atau salah salah prosedur aja itu bisa membahayakan orang lain gitu kan. Jadi orang-orang tuh, anak-anak kecil jadi bisa keracunan gara-gara MBG ini gitu ya. Jadi tantangan yang paling utama adalah penerimaan manfaat itu harus benar-benar diprioritaskan juga. Kadang-kadang juga MBG itu sebenarnya menurut gua kayaknya nggak begitu butuh-butuh amat gitu buat anak-anak yang ada di Jakarta. Kayaknya anak-anak yang di Jakarta itu udah dari sisi gizi mereka sih udah cukup gitu kan, udah luar biasa cukup. Yang kurang adalah anak-anak yang di daerah-daerah 3T gitu, tertinggal, terluar, terjauh, pokoknya daerah 3T gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi emang evaluasi dari sisi penerimaan manfaat ini kemudian jadi penting. Yang kedua adalah anggaran. Jadi pada tahun 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Kayak sekarang udah 200-an lebih gitu, 200-an lebih triliun untuk program MBG ini. Itu juga program anggaran yang sangat besar atau fantastis gitu ya, untuk suatu program pemerintah. Dan kalau misalnya pengalokasian anggarannya atau sistem prosedurnya asal-asalan atau berantakan, itu akan bisa meningkatkan jumlah korupsi itu luar biasa besar gitu dari program ini gitu. Jadi harus tantangannya harus hati-hati, dan tantangannya adalah itu mendistribusikan anggaran ini. Yang ketiga adalah tantangan dan keamanan pangan. Beberapa kasus keracunan nih, tadi gue bilang kan, kasus keracunan segala macam kayak gitu kan, meskipun ada kepala MBG bilang kayak ini kasus keracunan tuh sebenarnya adalah karena mitranya nggak bagus segala macam. Ya sebenarnya kan kita harus desain program, ya kita yang bikin desain programnya, kalau bisa ya kontrolnya harus bagus sehingga nggak ada anak-anak yang bisa nggak ada anak-anak yang kemudian bisa keracunan kayak gitu. Jadi harus hati-hati banget gitu. Ini juga menjadi concern penting untuk program MBG ini gitu. Nah, habis itu berikutnya ada menu dan distribusi. Menu standar ya. Di sini ada ayam, sayur, nasi, tempe, tahu, dan susu gitu. Itu salah satu beberapa menu yang memang bergizi tapi juga nggak terlalu mahal untuk bisa dimakan sama anak-anak gitu kan. Jadi bisa meningkatkan lah tingkat atau nilai gizinya. Habis itu berikutnya sumber bahannya lokal juga, ada programnya untuk mendukung petani dan peternakan setempat, misalnya kayak telur gitu kan, terus ayam gitu kan, ayam potong kan juga harus, petani-petani kan juga
jadi untung karena ada program MBG ini. Habis itu distribusi makanan disalurkan melalui dapur umum yang sebar di berbagai provinsi dengan target capaian 5.000 dapur pada akhir 2025 gitu. Kayaknya sekarang udah 9.000, hampir 10.000 deh. Kayaknya dapur yang ada di 2025 based on pergerakan update dari Menteri MBG kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi menu dan distribusinya juga sebenarnya kalau tiap daerah tuh kayaknya ada menu-menunya sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya menurut gue ini programnya bagus gitu, cuman eksekusinya memang dan sistem prosedurnya juga yang menurut gue agak aneh gitu ya. Oke, so langsung aja masuk ke dalam gaya seninya. Oke, mungkin gue kasih kalau gue kan biasanya nge-generate gaya seni AI-nya tuh biasanya gue referensinya adalah bentuk gambarnya gue aneh-anehin. Tapi karena ini program pemerintah, terus juga sebenarnya di luar negeri itu banyak gitu kan. Nah ini gue kasih simulasi gitu supaya kita dapat gambaran sebenarnya MBG tuh kayak gimana sih gitu ya. Apa cuman ada di Indonesia doang? Apa ini program yang aneh-aneh doang? Atau kayak gimana gitu ya. Nah sebenarnya di luar negeri itu MBG itu ada juga di Jepang, namanya Kyushoku gitu, atau Gakko Kyushoku, atau makanan dari sekolah gitu ya, itu namanya Kyushoku. Nah ini shokuiku atau food ini shokuiku tuh food education. Jadi pas kita makan, apa yang kita makan tuh kita harus tahu di Jepang ya. Nah ini gue juga sebenarnya ngikutin gitu ya cerita gue suka Jepang karena di Jepang itu banyak culture atau budaya-budaya yang kemudian bisa ngebuat kita tuh jadi lebih bagus sebagai individu. Misalnya kayak budaya-budaya taat, disiplin segala macam kayak begini-begini, budaya ya common responsibility atau collective responsibility kayak gitu gue suka banget gitu. Makanya gue ngulik budaya-budaya Jepang. Nah di Jepang itu ada yang namanya shokoiku. Terus juga di Jepang juga ada di sekolah Jepang itu ada juga proses pembuatan makanan kayak makanan bergizi yang dari Jepang langsung gitu ya. Ini ada penjelasannya. Di Jepang hampir semua sekolah dasar menengah menyediakan makan siang bergizi setiap hari. Program ini mencakup lebih dari 10 juta siswa yang berfokus pada penggunaan bahan lokal, keterlibatan siswa dalam persiapan dan pembersihan, serta pendidikan gizi melalui konsep shokuiku. Nih konsepnya yang tadi gue bilang ya, shokuiku. Artinya setiap apa yang mereka makan itu mereka tahu gitu apa yang mereka. Nah, pendidikan makanan dan gizi. Ada Kyoshuku, Gakko Kyoshuku. Artinya refers to the school lunch program in Japan providing balanced nutrition and affordable meals in public elementary and middle school. Jadi Kyoshuku itu ada programnya. Kalau shokuiku itu adalah sesuatu yang kita belajar, apa yang kita makan tuh pelajarannya gitu kan. Ini program pemerintah ini. Kalau shoku itu tuh pelajarannya gitu. Jadi di sekolah, dan ini nanti link gue taruh di deskripsi di bawah jadi supaya kita tahu gitu kan. Di Jepang itu keren banget gitu kan program MBG-nya itu, makan bergizi. Gue gak tahu gratis bang ya, makan bergizi di Jepang di sekolahnya itu keren banget bro. Jadi makanannya tuh enak-enak semua anjir. Katsu lah, roti lah, ada. Wah, lu tonton videonya deh. Abis ini gue nonton video ini, lu pause itu, nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah dan nonton sendiri. Jepang itu keren banget. Ini ada 2 nih videonya. Shokoiku yang tadi sama yang ini Kyoshuku untuk makanannya gitu ya. Jadi di sini. Nah terus kan di sini gue generate gambar nih, gue generate gambar Kyoshuku kan gitu. Jadi anak-anak siswa-siswa Jepang lagi makan makanan Jepang gitu kan. Ini ada tuna kan, waduh enak banget. Gue juga doyan kalau gue tinggal di Jepang tuh makanan kayak gini gue doyan banget nih kan. Ada miso soup kayaknya nih, ini ada susu juga kayak gitu-gitu. Nah di sini ada kalau mau generate gambar yang kayak gini makan bergizi yang anak-anak Jepang itu kita bisa masukin ke template-nya kayak gini. In a bustling Japanese school, the bell rings for lunchtime, signaling the start of the free meal program. Makan bergizi free meal, program makan gratis. Kyoshuku, a student eagerly line up in the cafeteria where variety of healthy nutritious dishes are served, including nasi, ikan, vegetables, sayur-sayuran, and portions of miso soup. Nah ini ya. Aduh miso soup enak banget, gue lapar nih. Ya gitu lah. Jadi miso soup, ada tuna juga segala macam. Nah ini gambaran program bergizi gratis free meal program yang ada di Jepang. Jadi luar biasa bagus nih gitu kan programnya. Jalan luar biasa bagus di Jepang. Nah habis itu ini tampilannya ya. Ini tampilannya, ini template promnya. Jadi terus di sini juga ada variabel-variabelnya yang kemudian bisa diganti-ganti sendiri. Terserah mau diganti elementary school, public school, yang student, grade scholarship, dan ya, terserah lah. Banyak lah, ini bisa kelihatan ini ada studentnya juga, ada Kenji, Yuki, Haruko, Sakura, terserah. Ya kayak gitu lah ya, ini bisa diganti-ganti sendiri. Habis itu berikutnya juga
Selain di Indonesia, selain di Jepang, itu juga ada juga di Korea Selatan. Jadi Korea Selatan itu ada school meal program namanya. Di ini sejak 1980-an Korea Selatan menyediakan makan gratis untuk siswa dari keluarga berpendapatan rendah di tingkat dasar dan menengah. Program ini telah diperluas hampir ke semua sekolah gitu. Jadi kalau di Korea ternyata nggak semua siswanya tuh dapat makanan gratis gitu ya. Tapi untuk siswa-siswa yang berpendapatan rendah itu mereka dapat makan siang itu gratis gitu di sekolah gitu ya. Jadi ini tampilannya kurang lebih kayak gini. Jadi ini anak-anak Korea, sekolah yang di Korea, terus dia dapat makan makanan bergizi gratis. Ini kayaknya apa? Gua nggak, kimchi segala macam. Gua nggak tahu makanan Korea. Ikan-ikanan juga kayaknya, ini kan ada ayam segala macam, sayur gitu lah ya. Nah kalau untuk ngejerek gambar kayak gini itu bisa kita lakukan dengan cara kita masukin prompt kayak gini. At the local South Korean school, the lunch bell ring signaling hampir sama ya kayak tadi itu bentuk scene-nya gitu. Bedanya adalah South Korean school, terus of the school meal program, student eagerly line up for their portions of kimchi, ya kan, makanannya kimchi, nasi, grilled fish, ikan goreng, which are served alongside vegetables, sayuran dan sup gitu ya. Gua nggak tahu sup Korea Selatan apa, gua nggak tahu ya. Jadi kurang lebih ini ada apa ya? Uni-uni Korea, gue nggak tahu ya, ani-ani Korea ya kayak gini lah yang ngasih makanan untuk sekolah, untuk siswa-siswa sekolah yang ada di Korea. Nah ini template-nya ya. Habis itu di sini ada variabel-variabelnya juga, ada elementary school, middle school, young student, middle schoolers dan seterusnya, bisa diganti-ganti sendiri lah. Jadi ini template-nya, di sini ada variabel-variabelnya bisa diganti sendiri ya. Nah, makanannya juga bisa diganti-ganti sendiri. Habis itu selain itu MBG itu ada di mana lagi? Di India, ternyata di daerah India itu juga ada program yang namanya adalah Midday Meal Scheme ya, skema Midday Meal Scheme. Di India menyediakan makan siang gratis untuk lebih dari 120 juta anak di sekolah negeri. Program ini bertujuan meningkatkan status gizi anak-anak dan mendorong partisipasi mereka di sekolah. Jadi ini ya, program MBG di India juga ternyata ada. Nah kalau misalnya di India kan dia kuatnya di kari ya. Jadi dia gambarannya di sini adalah makanannya ada nasi plus kari. Jadi di Indonesia biasanya di India itu biasanya makanan kari, itu bubur juga gitu-gitu kan. Jadi ya gitu ya, kentang-kentangan, sayur gitu kan dicampur. Nah ini ya, nah ini juga memang karakternya bagus banget ya di India. Dia kayak selendang-selendang India kan, ibu-ibu India gitu kan, yang ngasih makan-makanan yang ada di India. Jadi ini ternyata di India juga ada loh program-program MBG ini, namanya Midday Meal School, Meal Sim. Nah kalau mau nyari gambar kayak begini, itu kita bisa masukin prompt template-nya kayak gini. At the bustling Indian school, the lunch bell ring, signaling the start of the midday meal sim. The schoolyard fills with excitement as the student eagerly gather in the cafeteria. Large pots of steaming rice ini artinya nasi panas, dal, gue nggak tahu dal apaan, and vegetables are served to the children, ensuring balanced nutritious meal. Jadi ya ini makanan kesukaan orang India tuh kurang lebih kayak begini ya. Jadi tampilannya kayak begini lah kalau mau generate gambar MBG yang ada di India. Habis itu berikutnya di Brazil. Nah di Brazil, ya ini promptnya di sini variabel-variabelnya kemudian bisa diganti ya. Yellow dal, mung dal, gue nggak tahu apa, kayak karinya mungkin, nggak tahu namanya dal tuh apa ya. Nah habis itu komen yang tahu dal itu apaan. Habis itu di sini ada Brazil gitu kan. Ternyata di Brazil juga ada gitu kan program. Melalui program From Zero atau Zero Hunger, Brazil menyediakan makanan siang gratis untuk semua anak di sekolah negeri. Program ini juga mendukung pertanian untuk kelompok lokal dengan memastikan sebagian bahan makanan berasal dari petani lokal. Jadi ada namanya juga From Zero atau Zero Hunger program gitu ya. Nah di sini ya, ini makanan-makanan orang India kan biasanya kan ada sayur-sayuran segala macam, sama mirip-mirip, kari-kari juga kayak gitu, nasi terus dan seterusnya ya. Ini tampilannya ya kalau di India. Ini juga ya kayak di Brazil, di Brazil kan kayak gini gitu, ada topi Brazil kayak gitulah ya. Ini beginilah tampilannya. Terus kalau mau generate gambar kayak begini, ini in a rural Brazilian community, family gather around table in a community center for a hot meal provided by the From Zero atau Zero Hunger program. The air is filled with the scene of rice, nasi, beans kacang-kacangan. Jadi orang-orang Brazil suka makan kacang-kacangan and vegetable stews gitu ya.
apa sih namanya, sayuran rebus kayaknya ya, kayak gitu ya. As the volunteers serve portions of the waiting families, jadi orang-orang keluarganya juga ikutan makan di sini kayak gitulah ya. Nah habis itu kalau ini template-nya, ini kan gambarnya, ini template-nya di sini, terus variabel-variabelnya juga bisa kita ganti-ganti sendiri ya. Jadi vegetable stew, pumpkin and carrot stew dan seterusnya, ini bisa diganti-ganti sendiri. Nah habis itu berikutnya selain itu juga ada juga di Filipina ternyata makan bergizi gratis gitu ya. Jadi melalui Undang-Undang Republik 11037, Filipina menyediakan program pemberian makanan di sekolah untuk anak-anak sekolah dasar negeri dengan tujuan mengatasi malnutrisi di kalangan siswa. Hampir sama sih, kayaknya dia tujuannya adalah untuk menghilangkan malnutrisi atau kekurangan nutrisi gitu ya. Mungkin stunting juga di sana. Gua nggak tahu ya di Filipina. Nah, di sini nah ini ya di Filipina tuh kayak gini kurang lebih tampilannya, kayaknya ayam apa nih, ayam goreng atau apa gitu, terus habis itu ada nasinya juga, terus ada sayur-sayur sup gitu di Filipina, terus dan seterusnya nih ada vegetables juga atau sayur-sayuran. Nah, a lively Filipino school, the bell rings, sing loud start of for lunch and eagerly a portion of rice nih. Rice adobo. Apaan adobo? Adobo gua enggak tahu apa. Vegetables yaitu sayur-sayuran segala macam, midday meal program gitu ya. Ini midday meal program kayaknya India tadi. Ya, kayaknya salah ini gitu kan. Jadi ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini tampilannya kalau MBG yang ada di Filipina kurang lebih tampilannya kayak gini gitu ya. Nah, habis itu berikutnya tadi ini Filipina, ininya, terus ini template variabel-variabelnya. Nah, terus juga ada juga ternyata di Estonia. Sejak 2002 Estonia menyediakan makan siang gratis di sekolah dasar dan menengah. Program ini juga untuk memastikan setiap anak mendapatkan 1 kali makan panas setiap hari di sekolah nih ya. Jadi ini Estonia itu makanannya kayak gini, anjir, makanannya enak parah. Ini telur-teloran, kentang, apa nih kan, daging-dagingan, daging cincang, apa nih, spaghetti ya, gua nggak tahu ya. Jadi kurang begitu ya. Terus ya enak banget ya makanannya di Estonia. Nah ini ya. Terus habis itu in a cozy Estonian school, the lunch bell ring. Nah makannya apa? Tuh kan meat stew, ya kan? Habis itu potatoes, ada pickles and vegetables, terus ya kayak kentang-kentangan seterusnya gitu kan. Jadi enak banget nih makanannya di Estonia gitu. Nah ini template-nya, terus ini variabelnya ya. Jadi kalau misalnya mau nge-generate kayak gini, ya kurang lebih promnya kayak gini lah ya. Nah habis itu berikutnya sekarang kita masuk ke Finlandia nih, sekolahnya nih, Finlandia nih, itu kan yang keren. Finlandia memberikan makan siang gratis untuk semua siswa dari pendidikan sekolah hingga menengah atas setiap hari sekolah. Program ini dijamin oleh Undang-Undang Pendidikan Dasar sejak 1948. Jadi kita merdeka 1945. Sorry. Jadi kita merdeka 1945 dan 1948 dia udah ngasih makan bergizi gratis, bro. Dari 1948 udah lama banget gitu kan. Finlandia udah ngasih makanan bergizi gratis udah lama banget gitu ya. Ini. Jadi tampilannya kayak gini, terus dan makanannya waduh, ini enak-enak juga semua ini kan. Itu mashed potato, nih ada apa lagi nih kan, kayak cream soup, terus ada apa nih, brokoli, carrot, apa carrot ya carrot lah pokoknya gitu ya, wortel. Nah kayak gini-gini lah. Jadi makanannya super sehat nih kalau di Finlandia gitu ya. Nah di sini ada promnya in a bright and air Finnish school, the lunch bell ring dan seterusnya. Ini mashed potato, fish stew, ikan goreng, ikan rebus itu apa sih, goreng apa rebus gua tahu. Habis itu vegetables, ada sayur-sayuran dan seterusnya. Nah ini bisa diganti-ganti sendiri ya. Nah ini jadi promnya ini, terus ini ada variabel-variabelnya yang bisa diganti sendiri. Creamy mashed potato, buttery mashed potato dan seterusnya. Ini ada studentnya juga namanya Leo, Emi, Olga, Aro. Ya kayak gitu bisa diganti sendiri lah. Jadi tampilannya kayak gini. Ini yang ada di Finlandia gitu ya. Jadi ini makan bergizi gratis yang ada di Finlandia. Habis itu negara juga selain itu juga ada yang negara Nigeria, negara Afrika. Negara bagian Osun di Nigeria memulai program makan siang gratis untuk semua siswa sekolah pada tahun 2012. Jadi di 2012 mereka udah membuat program makan bergizi gratis juga gitu ya. Program ini menjadikan makanan bergizi yang dimasak dari bahan lokal setiap hari. Nah ini ya, makanan-makanan di Nigeria. Nah gini, gue nggak tahu ya, apa kacang-kacangan kayaknya ya. Ini apa, roti apa sih? Ini bubur apa? Gue nggak tahu ya. Jadi as a vibrant Nigerian school, the bells ring to signal lunchtime and students gather eagerly at the food stations where plates of rice, nasi, beans, so kan kacang-kacangan, and vegetable soup gitu kan, sup
sayuran sup sayur gitu, fried plantainian, gua nggak tahu plantainian apaan ya. Nah terus dan seterusnya. Ini tampilannya kalau di Nigeria ini bentuknya sekolahnya kayak gini, dan mereka makan juga MBG tuh kayak begini. Nah ini template-nya, kemudian di sini ada variabel-variabel juga, kemudian bisa diganti Amina, MNK, Spicy Rolls Royce, ya gitulah. Bisa diganti ya, mau nasi putih apa jollof rice, gua nggak tahu ini makanan Nigeria apa bukan sih, ya pokoknya gitulah ya. Ini template-nya, dan ini variabelnya bisa diganti. Nah itulah beberapa contoh ya makanan bergizi gratis yang diterapkan secara betul di negara-negara negara-negara selain Indonesia ya, dari Jepang, Korea Selatan, India. Jadi program ini tuh bukan program yang baru sebenarnya. Programnya udah lama dan udah banyak negara-negara yang kemudian menerapkannya gitu ya. Nah, cuman yang menarik menurut gua dibandingin seluruh sekolah-sekolah ini adalah program yang ada di Jepang. Ya, karena di Jepang ada yang namanya Osoji. Jepang Duh, gue batuk kayaknya. Ini ada yang namanya program namanya Osoji atau Big Cleaning. Di mana program ini ada penjelasannya ya. The daily school clean up in Japan is called Osoji, which translated as a big cleaning. Students work together to clean their classroom, hallways, and bathroom as a way to instill discipline, responsibility, and respect for shared spaces. This practice considered a fundamental part of their education, not a punishment. Jadi kalau di Jepang, habis mereka makan, mereka itu ada entar siang atau sorenya mereka bersihin ruang kelasnya, bersihin kamar mandinya, bersihin hallway-nya, itu dibersihin semua sama orang Jepang. Kenapa kayak gitu? Sama siswa-siswa sekolah Jepang ya, bukan sama guru-gurunya, bukan sama orang kebersihannya sekolah Jepang. Kenapa kayak gitu? Karena di Jepang ada yang namanya shared responsibility. Jadi ruang kelasnya mereka itu dipakai, digunakan sama mereka merasa punya ownership. Oh kalau gua buang sampah sembarangan, oh kalau gua kotor-kotorin ruang kelas gua acak-acakin, gua tumpahin apa, yang repot gua sendiri, yang repot teman-teman gue gitu kan, atau teman-temannya yang kerepotan gara-gara ada orang yang numpahin, maka nanti dia akan marahin anak itu sendiri gitu kan, lu numpahin segala macam, nanti gue repot sendiri ngebersihin segala macam kayak begitu. Jadi setelah makan siang Jepang itu biasanya mereka ada yang proses namanya Osoji ini gitu, untuk ngedidik mereka jadi lebih bagus. Nah ini gue berharap juga MBG setelah dapet juga nanti ada juga program kayak gini, Osoji atau Big Cleaning, supaya orang-orang Indonesia juga lebih disiplin dan segala macam. Gue benci banget sumpah kayak ngelihat ada di jalanan ada ibu-ibu gitu kan, kayak nggak punya dosa gitu kan, ini sampah gitu kan, makan itu lempar aja cuing, habis makan pisang lempar aja, keluar dari Alfamart, Indomaret gitu kan, dapat kertas, ya elah anjir, sampingnya tuh kayak tempat sampah, kayak anjir nggak tinggal pluk gitu doang, enggak dibuang aja gitu kan, kayak waduh, kayak pengen gua tabok orang-orang kayak gitu kan. Jadi kalau bisa pendidikannya itu selain juga makan bergizi gratis nih, gua ada selipin lagi gitu kan, kalau bisa ada program Osoji juga gitu ya. Jadi big cleaning di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia gitu. Nah ini tampilannya kalau misalnya kita mau nge-generate Osoji di Indonesia, caranya gimana, promnya apa. Kalau di Indonesia tinggal masukin aja ke AI-nya atau ke Soranya, itu nanti masukin Osoji atau big cleaning in Indonesia for Indonesian student, nanti keluar ya tampilannya kayak begini. Jadi siswa-siswa yang masih kecil-kecil itu nanti dia bersihin kelas, bersihin ruang-ruang sekolahnya segala macam. Jadi mereka cinta sama lingkungan dan mereka nggak mau buang sampah sembarangan nanti gitu ya. Nah, oke. Jadi kurang lebih itu ya sedikit singkatnya dari hasil riset yang gue lakukan. Di sini ada salah satu program yang menurut gue menarik juga gitu ya. Selain dari MBG namanya Big Cleaning Osoji. Nah, terus abis itu menurut gue program MBG gimana gitu kan? Ya, kalau menurut gua sih program MBG ini sebenarnya buat gua pribadi itu agak aneh gitu ya. Kenapa? Karena di sekolah itu sebenarnya udah ada kantin sekolah gitu ya. Dan gua lihat di sini kalau misalnya kita ngelihat video reviewnya, nanti kan ada di deskripsi ada video reviewnya, ada video ini sekolah Jepang gitu kan. Nanti lu tonton aja. Jadi makanan yang ada di sekolah di Jepang ini itu dibikin sama di sekolah gitu kan, bukan dibikin di tempat lain lalu dikirim gitu kan. Nah kalau program MBG kan bikinnya di tempat lain sama mitra, nanti dari mitra ini kemudian dikirim ke sekolah untuk dikasihin. Nah
alasannya adalah karena produksinya, kalau misalnya ada satu tempat yang dedicated yang di situ, nah nanti itu makanannya itu bisa dikirim secara cepat dan harganya juga jadi lebih murah karena produksinya gede gitu. Nah menurut gua kalau kayak begitu itu kan akan bikin kita pusing sendiri kan. Kenapa kayak gitu? Karena ya lu harus ngejaga nutrisinya segala macam, lu harus ngejaga ininya segala macam gitu. Terus pihak sekolah juga nggak bisa ngecek makanannya tuh bersih apa enggak segala macam kayak begitu kan. Karena adanya di luar posisinya sekolah, mungkin ada berapa ratus kilometer jauh dari sekolah. Nah bayangkan kalau makanan bergizi gratis ini instead of bikinnya dibikin ada dapur sendiri segala macam, lu bikin aja makan bergizi sekolah. Makan bergizi sekolah itu adalah proses membuat kantin sekolah jadi lebih gede, jadi lebih luas untuk bikin makanan khusus spesifik untuk sekolah. Nah, proses kontrolnya nanti gimana? Ya udah, tinggal proses kontrolnya kan ada gurunya yang lihat. Ada orang tua muridnya yang bisa kontrol ininya. Kantin-kantin sekolahnya bisa dilihat secara langsung kebersihannya segala macam. Kalau ada masalah di sana, mereka bisa langsung lapor. Nah, kalau misalnya MBG ngelihatnya gimana? Lu misalnya ada berapa ratus kilometer lah, orang tuanya aja nggak punya duit kan buat ngecek segala macam gitu, ngeceknya susah gitu kan. Jadi kadang-kadang ini sebenarnya programnya bagus gitu, cuman eksekusinya ngaco banget menurut gua sih gitu ya. Ini kelihatan ya sebenarnya di SD sekolah di seluruh Indonesia tuh udah ada kantin-kantinnya gini, kantin sehat lah, kantin sehat ini kan di mana nih, di SD Gedong 10 pagi ini kantin sehat, SD Muhammadiyah, Ketelan, Surakarta dan seterusnya nih, ada makanan-makanan segala macam di kantin sekolah gitu ya. Jadi membangun kantin sekolah dengan kapasitas besar. Nah ini ya, jadi program MBG ini gue berharapnya adalah ya instead of lu bikin dapur-dapur lagi segala macam nggak jelas, ya lu bikin aja sekolahnya jadi lebih gede gitu kan. Kalau tonton lagi video yang ada di Jepang di sini, jadi dapurnya tuh luar biasa gede gitu kan. Jadi ketika program ini jalan, pembangunan sekolah jadi lebih gede. Kenapa? Karena dapurnya tuh sekalian bangun dapur kan pasti sekalian juga sekolahnya dibenerin segala macam, gentengnya biar nggak bocor gitu kan. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kalau ada MBS, gue nggak salah aja namanya adalah MBS atau makan bergizi sekolah yang pembangunannya dilakukan di kantin-kantinnya ini malah dibenerin, itu akan bisa meningkatkan bentuk struktur bangunan sekolah jadi lebih bagus. Jadi sekolah-sekolah udah nggak ada yang rubuh lah segala macam. Kan gue denger cerita juga ada pondok pesantren yang rubuh lah segala macam gitu kan. Kalau misalnya ada program kayak gini dibangun, ada apalagi dananya 200-an triliun gitu, dibangun aja kayak begini, ya udah jadi kan lebih murah kan ini prosesnya. Terus juga kalau katanya juga di ini program MBG tuh nggak punya dana untuk bisa ngebangun dapur-dapur. Ya udah nggak usah ngebangun dapur, biar aja gitu kan mitra-mitra itu tadi bikin kebijakan untuk bisa ngebangun sekolahnya, bikin dapur sekolah. Jadi ketika program ini jadi, gua nggak tahu ya, nanti kan ada pergantian pemerintah, ntar diganti lagi program segala macam. Ketika programnya diganti juga udah nggak dilanjutin lagi program makan bergizi gratisnya, at least sekolahnya udah terbangun gitu, kantin sekolahnya udah jadi gede gitu kan. Yang nanti kalau misalnya ada programnya udah nggak jalan lagi gitu kan, atau programnya ada ekspansi lagi lebih besar lagi, ya udah gitu kan mitra-mitranya tetap ada di sekolah gitu. Jadi bisa kelihatan dengan jelas di sana. Gedung-gedung sekolahnya juga jadi lebih bagus karena ada pembangunan masif gitu kan kantin sekolah di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Itu sih yang menurut gua saran menurut gua ya, gua nggak tahu ya bakalan video ini denger sama siapa, tapi kalau itu bisa dilakukan menurut gua itu akan bisa mengakselerasi program MBG ini jadi lebih bagus. Kayak misalnya program-program di Jepang gitu kan, ini semua makanannya dibikin di sekolah. Korea Selatan juga sama, semua makanannya tuh dibikin di dalam sekolah, jadi kontrolnya juga bisa jadi kelihatan lebih bagus gitu. Nah ini kalau teman-teman mau belajar lebih dalam tentang MBG itu ada di Wikipedia, di sini makan bergizi gratis. Di sini ada juga website juga BPN ya, Badan Gizi Nasional.go.id. Di situ dimana ngejelasin tentang sistem-sistem atau prosedur-prosedur makan bergizi gratis. Ya mungkin itu aja MC yang bisa gue sampein. Ya mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ya kalau teman-teman mau generate gambar-gambar yang pakai MBG, ya balik lagi AI bisa sejauh ini
dia pun bahkan bisa ngerti tentang MBG itu apaan atau free meal program itu apaan gitu kan. Dia bisa ngerti gitu. Nah, itu semua promo dikasih ya, kalau mau generate gambar dari sana lah ya. Oke dari semua yang udah nonton, jangan lupa bantu share, like sama komen, terus di website gue juga di agunstudio.com, kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you semua. Oke, bye.